Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givania Syafil Azahra, kelas 12 Keperawatan 2 dari SMK Al-Irsyad Surabaya. Di sini saya akan melakukan ujian praktek fikih ceramah tentang bersyukur. Baiklah, saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, serta teman-teman yang saya sangat cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya kita dapat menikmati hidup di zaman penuh hikmah dan cahaya ilahi. Semoga sholawat serta salam yang selalu kita curahkan ini dapat membawa kita memperoleh syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Coba kita bayangkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut salah satu nikmat yang diberikan kepada kita, apa yang akan terjadi? Saya tidak yakin kita semua dapat berkumpul di sini dengan sehat dan bahagia. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang tujuannya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sebagai hamba Allah yang taat, hendaklah kita selalu berucap syukur alhamdulillah terhadap nikmat Allah yang diberikan, tanpa melihat besar kecilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Berkaitan dengan syukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya bersyukur itu dibedakan menjadi 3 macam. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, dan bersyukur dengan hati. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan saat bersyukur dengan lisan adalah mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bersyukur dengan lisan dapat juga kita lakukan dengan mengakui atas segala apa yang kita peroleh itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua nikmat yang diberikan kita di dunia ini itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku merendah dan tidak berkata sombong merupakan salah satu cara kita bersyukur melalui lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan. Bersyukur dengan badan dapat kita lakukan dengan cara mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya sangat cintai,
Tanda-tanda seseorang itu bersyukur dengan lisan, yaitu lisannya selalu mengucap hamdalah atau alhamdulillah apabila dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah. Kenyataan ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan hati adalah orang yang selalu menjaga harinya dan senantiasa bersyukur melalui hatinya yang tercermin dari perbuatannya. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri. Sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40 yang berbunyi, Qala alladhi indahu ilm minal kitabi ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustakira indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Bapak atau Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman saya yang saya sangat cintai dan saya banggakan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu bersyukur. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berucap atau kekurangan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.